Ya, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di video saya yang lain. Tentunya masih bersama saya, Niops Raida. Oke, jadi untuk video kali ini saya akan kembali membahas motor saya, yaitu ini. Terlihat gak ya? Semoga terlihat ya, ini Yamaha R15 V3. Ya, di sini saya akan membahas motor ini kalau misalnya dipakai sehari-hari itu enak atau enggak sih. Jadi saya akan share pengalaman saya, karena saya memakai motor ini buat keperluan sehari-hari ya, untuk pergi ke kampus, kemana gitu pakai motor ini. Ya, jadi saya akan membahas performanya kalau dipakai sehari-hari itu seperti apa ya teman-teman. Oke, jadi bensinnya tinggal seberapa ya? Oh, bensinnya udah mau habis ya. Oke, nanti saya sekalian mungkin ngisi bensin, sekalian liatin ke kalian ini kalau misalnya diisi full harganya berapa sih, maksudnya mengeluarkan biaya berapa. Ya, jadi saya akan membahas performa motor ini kalau misalnya dipakai sehari-hari bagaimana. Ya, ini kebetulan saya juga mau pergi untuk membeli sesuatu dan mengambil sesuatu ya, tentunya teman-teman. Maka motor ini buat keperluan sehari-hari. Oke, di sini saya mau ngisi bensin dulu karena bensinnya juga udah mau habis. Tapi untuk bensin sih kayaknya saya mau ngisi Pertamax turbo ya teman-teman. Mau lihat aja gitu performanya motor ini kalau pakai Pertamax turbo gimana. Soalnya biasanya saya kalau motor ini ngisinya tuh pakai Pertamax biasa. Oke. Oh ya, dan sebelumnya kan beberapa hari lalu kita umat muslim merayakan hari raya Idul Fitri. Jadi saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin teman-teman semua. Saya mohon maaf jika sekiranya saya kalau membawakan video gitu ada kesalahan kata-kata. Saya mohon maaf ke kalian semua. Dan semoga amal dan ibadah kita semua yang kita lakukan di bulan suci Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa ditemukan kembali ke Ramadan tahun depan. Amin ya, amin. Oke. Ya, maaf walaupun agak telat ngomonginnya teman-teman. Mungkin juga pas ini video ini terupload sudah tambah telat lagi ya, tapi lebih baik telat daripada tidak sama sekali ya teman-teman ya. Kembali lagi di video R15. Oke. Di sambil perjalanan saya mengisi bensin, saya akan membahas kenyamanan dari motor ini ya teman-teman. Oke. Namanya juga motor sport ya teman-teman. Pastinya juga tidak senyaman motor-motor CVT atau motor-motor matic seperti Mio, NMAX, Honda Beat, Vario dan lain-lain ya teman-teman. Pastinya mereka berbeda karena ergonominya pun berbeda. Karena motor sport seperti ini kan mereka mengejarnya performa mesin ya. Kalau di jalan tuh melesat ya, seperti itulah, mengejar performa mesin dan looksnya yang keren. Nah, sedangkan kalau motor-motor CVT gitu kan dia mungkin lebih ke mengejar kenyamanan ya, sama ya pokoknya buat ke daily use. Sedangkan kalau motor kayak gini tuh lebih ya performa mesin. Jadi kalau sebenarnya kalau buat daily use kurang cocok sih. Cuman ya bisa aja dipakai daily use, nggak masalah gitu. Cuman ya itu tidak senyaman motor-motor matic. Dan tentunya membawa motor ini, motor-motor sport itu juga lumayan repot ya teman-teman ya, karena tentunya saja motornya pasti kan lumayan lebar. Apalagi ini Yamaha R15 ini kan termasuk yang terlebar di kelasnya dan terberat. Jadi lumayan ya agak susah kalau misalnya parkir-parkir gitu kan ya. Parkir-parkir itu
agak susah. Terus kalau mau dipindah-pindahin agak susah ya teman-teman. Saya aja kalau misalnya di kampus itu mesti nyari tempat parkir yang terus terang agak luang. Ya ini udah mau nyampe pom bensinnya. Nanti kita lanjutin lagi. Isi bensin dulu. Turbo mas. Full ya? Iya penuh. A few moments later. Tadi ini pertama turbo penuh sekitar tadi itu 95.000 ya. Ya, itu pertama turbo. Kalau pertama yang biasa dulu tuh saya penuh itu sekitar 80 ribuan, 82.000 kalau nggak salah gitu ya. Kalau bahas keiritan nanti dulu kita bahas kenyamanan lagi ya teman-teman. Oke ya, tentunya berbeda dengan motor Matic ya gitu. Tapi di sini saya akan membahas kenyamanan motor ini kalau dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya atau sebagai motor sport. Oke ya, karena sebenarnya karena riding positionnya yang nunduk ya, motor ini yang sangat racy, tentunya pasti kalian akan merasakan pegal kalau kalian tidak terbiasa dengan posisi riding bungkuk. Ya saya dulu awal-awal juga pas awal-awal kuliah atau apa itu pegalnya terasa ya teman-teman. Cuman ya lama-lama karena ya sering make ya terbiasa gitu, terbiasa, jadi nggak masalah gitu. Nah tentunya dengan posisi riding yang bungkuk ditambah misalnya kalian bawa tas gitu ya lumayan ini ya apa, agak berat gitu ya, maksudnya ya pegalnya tambah terasa. Apalagi kalau misalnya kalian bawa barang yang berat atau bawa laptop itu, wah tambahlah pegalnya gitu, tambah pegel gitu, pegalnya terasa gitulah. Jadi ya seperti itu. Cuman saya ya kalau masalah kompetitornya saya sebenarnya belum pernah nyobain GSX sama Honda CBR 150 ya. Cuman karena karena motor ini yang paling bungkuk ya, memang dikata memang paling bungkuk oleh banyak orang ya. Jadi saya mengambil kesimpulan motor ini memang kalau masalah riding dipakai sehari-hari memang tidak terlalu nyaman dibandingkan kompetitornya gitu. Nah itu masalah kenyamanan ya teman-teman. Oke, kenyamanan sudah. Habis itu apa nih? Oke, performa mesin ya teman-teman ya. Kayak performa secara keseluruhan. Oke, untuk performa mesin karena motor ini tuh mesinnya SHC alias tarikan bawah ke menengahnya itu 3C. Jadi ini kalau misalnya kalian pakai buat daily use yang biasanya memang mainnya tuh ditarikan bawah ke menengah ya. Kalau daily use kan biasanya mesti kan kalian nggak ngebut-ngebut juga kan, jarang gitu. Ini motor enak banget sih, jadi kayak nggak rendet-rendet gitu, alias dia langsung narik aja gitu. Pokoknya tarikannya ada, itu enak lah kalau dipakai untuk kecepatan rendah sekalipun, jadi tidak terlalu masalah gitu untuk performa mesinnya. Kalau di daily use enak banget, cukup banget kalau motor ini ya, cukup banget terus terang. Apalagi ini terus dipakai ngebut pun juga enak teman-teman ya, karena itu tadi, karena motor ini kan sudah dilengkapi VVA ya. Jadi untuk di RPM 7000 ke atas, 7500 kalau nggak salah, itu dia langsung VVA nya itu nyala, dia langsung narik lagi. Jadi kalau dipakai ngebut pun ya tambah enak juga gitu. Udah tarikan bawah itu enak-enak aja, tarikan atas pun juga tambah enak. Jadi ini motor terus terang performanya kalau buat harian saya hancurkan jempol gitu, fleksibel sekali. Oke, terus untuk fitur-fiturnya, motor ini sudah dilengkapi hazard ya, itu sebenarnya nggak terlalu apa gitu. Oke, asisten sleeper clutch-nya ya teman-teman. Asisten sleeper clutch-nya ini bantu kalau dikala kemacetan ya teman-teman.
Ya itu bantu banget. Jadi apa kalau macet-macet kalian harus ganti-ganti kopling gitu atau semacamnya. Jadi kalian tuh nggak pegel ya, nggak pegel sama sekali. Jadi enak gitu loh, enak. Jadi kalau mau ganti-ganti kopling semacamnya di kala kemacetan ini enak banget, masih nyaman karena dia koplingnya sudah asisten super clutch ya. Jadi apa sih itu namanya, ringan ya, jadi enak banget. Oh ya, untuk bahan bakar dia ini irit atau enggak nih? Oke. Kalau saya memakainya daily use, ya biasanya cuman dari rumah ke kampus atau misalnya nanti juga mampir-mampir kemana itu jarak antara kampus dan rumah itu sekitaran berapa ya? 5 kilo. Nggak tahu juga sih. Sepertinya nggak 5 kilo sih. Lebih ya mungkin 5 kilo ke atas kalau tidak salah. Nah itu bensin saya kalau misalnya itu isinya 50.000, biasanya saya ngisi itu dulu itu 50.000 ya teman-teman. 50.000 tuh dia udah mau menuju full sih, cuman nggak full. Itu apa ya, 2 hari itu cukup, 2 hari itu bisa. 2 hari 2 minggu maksud saya, ya Allah, 2 hari, ya Allah, apa boros banget, motor apaan coba itu. Apa saya 2 minggu tuh cukup ya, 2 minggu tuh tahan motornya itu pakai Pertamax. Tapi itu pun ngisinya nggak full banget ya teman-teman ya, ngisinya tuh kayak ya nyaris full gitu. Cuman kalau sekarang saya ngisinya full aja karena saya itu baca-baca sebenarnya motor kalian itu kalau misalnya tangkinya itu jarang diisi full tangki, itu bisa berpengaruh buruk ke tangki bensinnya gitu katanya. Jadi apa, tangki bensin kalian bisa apa ya, berkerak atau apa gitu, saya lupa. Cuman pokoknya tangkinya jadi kurang bagus gitu lah istilahnya. Jadi setelah membaca itu saya akhirnya ngisinya full terus kalau sekarang. Ya kalau full itu kalau misalnya Pertamax itu 80.000 sekian. Kalau tadi Pertalite Pertamax turbo sekitar 95.000. Tapi kembali lagi ke irit, motor ini 1 liternya itu sekitar bisa menempuh jarak 40 km ya, 40 km lebih kalau nggak salah dulu saya tuh baca-baca atau lihat di video gitu dulu. Jadi ya sebenarnya lumayan irit sih teman-teman motor ini. Ya, oke teman-teman. Jadi untuk kesimpulan video ini, jadi performa R15 kalau misalnya dipakai untuk sehari-hari itu seperti apa? Oke, mulai dari kenyamanan. Ya tentunya kita tidak bisa membandingkan kenyamanan motor ini dengan motor-motor Matic seperti NMAX, Vario dan semacamnya. Ya karena tentunya dua motor yang berbeda ya. Ini kan motor sport, kalau itu kan motor Matic yang memang dibuat untuk daily use, sedangkan motor ini kan dibuat untuk performa kecepatan tinggi ya. Jadi kalau membandingkan dengan kenyamanan dengan motor Matic atau misalnya motor bebek juga yang misalnya riding posisinya lebih enak atau apa, ya tentunya kita tidak bisa membandingkan dengan motor itu. Jadi saya akan, kalau kenyamanan sih, kalau saya bandingkan dengan misalnya kompetitornya seperti GSX atau CBR ya, namanya juga motor sport ya, pastinya ya tidak terlalu nyaman. Cuman ya kalau motor ini dia itu kan riding posisinya bungkuk banget ya, maksudnya sangat racy. Jadi ya pegel terus terang ya kalau dibuat sehari-hari, apalagi kalau kalian bawa tas seperti ini yang isinya tuh misalnya laptop atau buku-buku berat, itu tambah berat. Apalagi kalau kalian di kemacetan itu ya pastinya kalian pegel. Cuman kembali lagi, kalau misalnya kalian sudah terbiasa ya itu bukan sebuah masalah yang besar. Oke. Terus untuk performa mesin, untuk sehari-hari performa mesin motor ini terus terang sangat-sangat cukup untuk dibuat untuk
keperluan sehari-hari atau kalian pakai motor ini buat daily use ya. Ya karena seperti yang saya bilang tadi di awal, motor ini kan mesinnya SWC ya teman-teman. SWC alias dia tarikan bawah ke menengah itu selalu ngisi, tidak ngempos. Terus dia sudah dilengkapi VVA juga, jadi kalau kalian misalnya ngebut ke RPM menengah ke atas itu pun juga tetap ngisi karena VVA nya itu tadi ya. Jadi kalau misalnya kalian buat lambat kan, misalnya kalau buat daily use kan mesti kalian masih bakal menemukan atau ya menemukan kemacetan, dan pasti bakal macet-macetan di jalan kan ya. Motor ini kalau buat misalnya kecepatan bawah pun tidak masalah karena ya mesinnya tadi yang SOHC, jadi dia tarikan bawah pun langsung ngisi, jadi enak ya, enak gitu. Terus kalau buat kemacetan ini kan koplingnya ini kan sudah assist and slipper clutch tuh. Nah jadi kalian itu nggak pegel kalau pakai motor ini dibuat kemacetan. Jadi kalau kalian mindah-mindah gigi terus main kopling gini nggak pegel tangan kalian ya, karena dia ringan. Itu enaknya lagi. Pokoknya ini kalau masalah performa mesin buat sehari-hari nih 2 jempol ya, enak banget. Oke. Terus motor ini irit atau enggak? Oke. Kalau irit sih ya irit ya teman-teman. Buktinya saja 1 liter motor ini itu bisa menempuh 40 km atau lebih gitu. Tentunya ini irit untuk sekelas motor sport seperti ini ya. Tetapi itu tergantung juga pemakaian kalian. Tapi kalau buat daily use ya tentunya irit-irit saja ya teman-teman ya. Saya saja yang jarak kampus ke rumah yang sekitar mungkin 5 km itu bensinnya kalau misalnya isi seperti yang saya bilang tadi 50.000 itu pun tidak terlalu penuh, itu bisa tahan 2 hari. Tapi kebetulan tadi kalau isi penuh ya belum pernah saya coba. Dulu saya pernah mau coba isi penuh tapi malah kena COVID, jadi nggak terlalu terpakai motor ya. Alhasil belum belum bisa menyimpulkan kalau isi full itu bisa tahan berapa hari ini, berapa minggu ini bensinnya. Tapi overall sih irit ya teman-teman, irit. Terus kalau misalnya isi full ya kalian bisa merogoh uang sebesar 80 sampai 90.000 kalau bensinnya kalian isiin Pertamax atau Pertamax turbo ya teman-teman. Oke. Untuk keiritan ya mungkin seperti itu saja ya teman-teman untuk performa motor ini untuk kesehari-harian ya. Overall sih kalau kalian memang orangnya nyari motor itu buat nyari performanya, saya saranin banget motor ini Yamaha R15 W3 karena performanya buat daily use itu mantap sekali. Tapi kalau kalian nyari motor kesehari-harian buat nyari kenyamanan ya tentunya kalian jangan beli motor ini karena ya tidak nyaman buat sehari-hari ya. Kalau mau kenyamanan terus kalian tetap misalnya ingin motor sport ya saya saranin mungkin naked bike, sport naked itu lebih cocok ke kalian, atau mungkin Honda CBR yang riding posisinya tidak terlalu bungkuk ya. Oke, mungkin ya itu aja teman-teman untuk video kali ini. Mungkin jika saya ada kurang dalam memberi informasi tentang ini dan kalian mungkin ada pengalaman-pengalaman dalam menaiki R15 di kesehari-harian kalian bisa menambahnya di kolom komentar di bawah. Oke ya, terima kasih teman-teman untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan videonya jangan lupa like videonya, terus tentunya jangan lupa untuk subscribe channel saya. Jika kalian sudah mensubscribe jangan lupa untuk tekan tombol belnya supaya kalian ternotifikasi jika saya mengupload video yang baru. Jangan lupa untuk like videonya, komen, dan share ya. Terima kasih teman-teman. Don't forget to stay at home, stay healthy, dan tentunya jika kalian berkendara, ride safely and goodbye. Dadah.